Shalom, selamat pagi, selamat menikmati hari baru, hari karunia Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, memulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini. Dari Bukit Sion, saya mengajak kita untuk memulainya dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai 8. Sebelum kita membaca, mari kita meminta kekuatan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, di pagi yang indah ini ya Tuhan, kami menaikkan puji dan syukur kepadamu atas kasih dan penyertaan Tuhan yang selalu nyata kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kekuatan, kesehatan, anugerah kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga kami boleh bangun di pagi yang indah ini. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, memulai segala aktivitas kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami, kuasai hati kami dan pikiran kami, sehingga dapat diisi oleh kebenaran firman-Mu. Ampuni dosa kami ya Tuhan, terima kami yang datang kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai ayat 8 firman Tuhan berbunyi demikian. Petrus dan Kornelius. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Kornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, Ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon, yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya serta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Demikian firman Tuhan. Amin. Dari keseluruhan bacaan kita pada pagi hari ini, saya memberikan satu tema, yaitu menjadi saksi Tuhan. Menjadi saksi kasih Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudari yang sama dikasih Tuhan, menjadi saksi kasih Allah berarti kita menceritakan pengalaman iman kita kepada orang lain, saling menolong, memperlihatkan sikap yang baik, bukan supaya kita diakui, melainkan karena kasih Tuhan yang telah kita rasakan. Kasih Tuhan yang kita terima atau alami harus kita nyatakan juga kepada sesama melalui tutur kata dan tingkah laku kita. Kita melakukan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Bagian firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini menceritakan seorang Italia yang bernama Kornelius. Ia hidup saleh serta seisi rumahnya takut akan Tuhan. Ia selalu bersedekah kepada orang Yahudi dan selalu berdoa kepada Allah sebagaimana dikatakan dalam ayat 2.
Selain takut akan Tuhan dan selalu berdoa, ia juga murah hati dan suka menolong orang lain. Kornelius berdoa kepada Tuhan bukan hanya di saat-saat tertentu saja, tetapi ia berdoa setiap saat. Dia memiliki ketulusan dalam melakukan segala sesuatu. Nah, bagi orang-orang Yahudi pada saat itu, merupakan suatu hal yang tidak mungkin jika orang seperti Kornelius, yang bukan umat pilihan atau bukan orang Yahudi, dapat memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan. Nah, itulah pikiran orang-orang Yahudi, karena mereka menganggap bahwa hanya merekalah yang dapat dekat dengan Tuhan Allah. Namun kenyataannya, justru malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Kornelius, seorang yang bukan Yahudi, berbicara kepadanya. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, bagian firman Tuhan pagi hari ini ingin menyatakan bahwa Allah dapat menjumpai siapapun yang diperkenankan tanpa membedakan ras dan suku masing-masing. Kasih dan penyertaan Tuhan tidak terbatas pada bangsa tertentu saja atau pada orang-orang tertentu saja, tetapi kasih Tuhan berlaku untuk semua bangsa dan semua ciptaan. Untuk bisa menjadi saksi kasih Tuhan, maka kita harus mencari kehendak Tuhan dengan setulus hati kita. Belajar dari kisah Kornelius yang dalam kesungguhannya mencari Tuhan dan mencari kebenarannya, menghasilkan berkat bagi dirinya dan bagi keluarganya. Nah, berkat itu adalah berkat yang tidak tertandingi oleh apapun, yakni mengenal Allah yang sejati melalui Yesus Kristus. Dikatakan bahwa berkat yang sejati dan tidak tertandingi, karena hal ini tidak berkesudahan, melainkan membawa pada kehidupan kekal bersama Yesus Kristus. Untuk itu, ibu bapa, saudara-saudari, marilah tetaplah mencari Tuhan, tetaplah mendekatkan diri kepada Tuhan dan melakukan kebenarannya. Kenalilah apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita dan lakukanlah itu sebagai saksi kasih Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan menolong kita. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kembali kami mengangkat puji dan syukur kepadamu atas kasih dan penyertaan Tuhan yang kami rasakan pada pagi hari ini. Terima kasih atas firman kebenaran yang mengajarkan kami untuk selalu menjadi saksi kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk seluruh umat Tuhan dimanapun berada yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan memberkati mereka, Tuhan hadir bersama-sama dengan mereka, memberkati makanan obat-obatan, menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, sehingga mereka memperoleh kesembuhan. Nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Berkati juga orang tua kekasih kami yang dalam kelemahan tubuh, bahkan yang dalam masa tua. Tuhan juga yang memberkati, Tuhan memberi kekuatan, kesehatan, memberikan kesabaran, sehingga dalam masa tua mereka tetap merasakan kasih Tuhan dan tetap menjadi saksi kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk umat Tuhan yang dalam duka cita. Tuhan hadir bersama-sama dengan mereka, memberkati mereka, menghibur dan menguatkan hati mereka,
sehingga mereka juga tetap merasakan kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, berkati juga pemerintah kami, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripadamu, sehingga mereka dapat memimpin bangsa dan negara kami ini seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kehidupan kami sepanjang hari ini ya Tuhan, kami hanya serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkati seluruh kegiatan kami pada hari ini ya Tuhan, biarlah semuanya boleh kami kerjakan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, ini doa kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima kami yang datang kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.